Sahabat pekebun, pernah tidak merasa begini? Kita punya kebun sawit hanya 2 hektar, tapi tanaman sudah tinggi dan kurang produktif, jadi harus diremajakan. Kalau diremajakan, dari mana pula penghasilannya harus kita dapat untuk memenuhi biaya hidup, biaya anak sekolah, biaya listrik, biaya pulsa, dan biaya lain-lainnya. Kalaulah kita remajakan dengan sistem tumbang total, berapa pula biaya yang harus kita siapkan hingga masa panen kembali? Atau dengan ikut program pemerintah yang semuanya dibiayai hingga masa panen, tetap juga kita tidak berpenghasilan dari kebun kita selama 3 tahun. Atau dengan sistem sisip total yang akhirnya bermasalah di saat penjarangan tanaman tua, di mana ada faktor sayanglah tanaman ini masih berproduksi, yang itu berproduksi, dan akhirnya fase TBM tanaman yang kita sisip merana atau terlewati dengan kondisi seadanya. Sekarang coba saya ajak berpikir dan menganalisa pada sahabat semuanya dengan video uji coba yang saya lakukan di lahan saya ini seluas 2 hektar. Bisa jadi sebagai bahan pertimbangan sahabat kedepannya sebelum melakukan peremajaan pada kebunnya, semoga menjadi bahan inspirasi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pekebun semuanya. Jumpa lagi di video upload saya yang kedua. Tujuan saya buat video ini adalah untuk mencoba kembali berbagi pengalaman dengan sobat pekebun semua, dengan apa yang sudah saya lakukan uji coba di kebun saya ini. Yang mendasari saya melakukan pola sisip tanam 1 hektar kurang dari total luasan lahan 2 hektar yang saya miliki adalah, satu, waktu itu saya melihat ada peluang yang terbengkalai. Dari tanaman tinggi sekitar 5 batang yang sudah tidak terpanen lagi oleh tukang panen. Kemudian saya matikan dan bertempat pada satu lokasi. Coba yuk kita cek di mana lokasinya. Jadi ada beberapa pokok tinggi yang memang sudah saya matikan sobat pekebun semuanya, dan sudah 2 tahun yang lalu, dan sinar matahari itu masuk ke dalamnya. Nah, ini dia sawit itu sudah mulai patah. Oke, di sini dia teman. Setelah itu saya coba mencari bibit sawit dengan harga yang terjangkau. Ternyata dapat bibit yang siap tanam itu dengan harga 30.000. Tetapi waktu itu kondisi lagi kemarau, dan saya dapat bibit itu sekitar di atas usia 1 tahun lebih. Tapi sangat disayangkan posisinya dia berada di polybag, penanamannya itu di polybag yang kecil. Jadi akhirnya saya atasi dengan melakukan pemangkasan. Pemangkasan sepertiga bagian sampai ke pucuknya. Ini usia sekitar 7 bulannya sobat pekebun nih. Sisa bukti-bukti untuk pemangkasannya. Ini dia. Ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh berkembang dengan baik. Waktu itu di bulan Juli 2025 saya beli kisaran sekitar 30 batang. Ini yang posisi awal penanaman.
Ketika mau menanam itu sobat pekebun, karena di musim kemarau, lubang tanamnya saya siram terlebih dahulu dengan air, kemudian baru saya lakukan penanaman. Selisih 1 bulan, alhamdulillah ada rezeki, kemudian saya belikan bibit juga yang siap tanam sekitar 73 batang. Harga sama 30.000 juga, tapi katanya yang ambil, kata pemiliknya. Tapi kondisi bibit yang kedua itu lebih baik karena postur dia di bawah umur 1 tahun dan berada dalam polybag besar. Jadi tidak mengalami stagnasi yang lama. Sedangkan bibit yang pertama mengalami stagnasi sekitar 2 bulan. Lama sekali tumbuh pucuk yang barunya itu, sobat pekebun. Untuk pemancangan saya lakukan sendiri dengan menggunakan tali tambang. Ukuran panjang 29 meter. Kemudian setiap 9,5 meternya itu saya kasih tanda untuk tarik pancang membentuk segitiga sama sisi ke arah barat dan timur. Begitu juga dengan lubang tanam saya kerjakan sendiri semua. Jadi harap maklum ya sahabat pekebun kalau jalurnya tidak beraturan dan kurang rapih. Alasan yang lainnya kenapa saya lakukan penyisipan, karena tanaman tetangga sekeliling perbatasan tanaman sisipnya sudah mulai berproduksi ya, bahkan ada yang berusia 7 tahun. Alasan yang terpenting adalah saya lakukan penyisipan karena tanaman ini mau saya uji cobakan dengan pupuk racikannya. Selama ini diuji cobakan pada tanaman usia 38 tahun yang tadinya melalui batang. Nah, ini sobat pekebun, saya melakukan pemupukan melalui batang. Ini masukkan. Kalau sobat pekebun semua ingin tahu reaksinya, insya Allah saya akan terus update videonya setiap bulan. Jika dengan pemupukan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, insya Allah juga kita akan rekomendasikan racikan ini pada sobat semuanya. Tujuan lain melakukan penyisipan secara bertahap supaya produksi sawit dan lahan terus berjalan estafet atau berkelanjutan tanpa mengganggu tanaman sisipan, dan juga tanaman tua produktif masih tetap menghasilkan. Begitu juga dalam proses pemanenan tidak terganggu, karena banyak tukang panen juga mengeluh ketika dilakukan penyisipan total, apalagi pekebun tidak melakukan penjarangan hingga sampai usia 3 tahun, sedangkan tanaman itu rata-rata panjang daunnya itu sangat cepat, atau etiolasi lah dia istilahnya. Jadi antara daun dengan daun itu sudah jumpa, makanya proses pemanenan pada tanaman tinggi sangat-sangat terganggu. Selain itu jatuhnya pelepah pun akan jatuh pada pohon sawit sisipan yang kita sisip itu, akhirnya dia jatuh menjatuhi tanaman sisip, rusak, dan kembali memulihkannya butuh proses waktu yang cukup lama. Coba kita review tanaman yang lambat melakukan penjarangan atau membiarkan fase TBM sawit yang sisipnya merana. Coba kita lihat. Ini tanaman tingginya masih ada.
rata-rata tanaman bawahnya pun masih hidup, tapi kita lihat pelepahnya memanjang, kecil. Ukuran pelepah tidak lebar. Yang kedua, buah yang muncul jarang. Rata-rata dikeluarkannya bunga jantan. Kalau ada pun 1-2. Jumlah mekar pelepah di setiap bulannya cenderung terlambat atau sedikit. Untuk menormalkan kembali, ukuran panjang pelepah sesuai standar berdasarkan umur sangat lama ketika sudah dilakukan penjarangan. Tanaman lebih cepat cenderung tinggi akibat kurangnya sinar matahari atau penyebaran sinar matahari tidak merata karena ternaungi oleh tanaman tinggi. Pelepah pun cenderung tegak. Ini tanaman lebih dari usia 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Coba kita review ke dalam. Lihat, sobat pekebun semuanya. Nih, itu dari hasil resum atau kesimpulan yang kita review, maka bagi sahabat pekebun sebelum melakukan penyisipan, maka perlu dipikirkan matang-matang terkait kesiapan dalam melakukan penjarangan. Karena kalau menurut saya pribadi, penjarangan itu harus mempunyai strategi yang betul-betul pas. Contohnya kita harus atur terlebih dahulu beberapa titik yang tersebar merata tanaman sawit tinggi yang harus kita matikan, agar sinar masuk ke area lahan dan dapat tersebar juga secara merata pada tanaman sawit sisipan kita. Nah, disinilah biasanya kendala para pekebun ketika melakukan penyisipan. Biasanya mereka punya patokan ketika tanaman sawit tinggi yang sudah habis buahnya baru dimatikan. Apabila posisi yang dimatikan berada pada hamparan yang sama, maka secara otomatis matahari hanya tersebar pada areal tersebut. Maka hasilnya tanaman sisip pada areal tersebut sajalah yang akan berkembang dengan baik. Sedangkan yang tetap ternaungi akan mengalami etiolasi. Kita juga harus punya target dalam 1 tahun. Tanaman sawit tua penghalang yang menghalangi sebaran sinar matahari tersebut harus mati secara keseluruhan, agar kita masih punya rentang waktu fase perbaikan tanaman sisipan di TBM 2, sehingga kita bisa mengejar dalam mempersiapkan seluruh organ tanaman tumbuh berkembang dengan baik. Jadi untuk yang modal kita terbatas, sebelum melakukan penyisipan, kembali lagi saya ingatkan, kita harus betul-betul atur strategi dan perencanaan yang matang. Ya sobat semuanya, baik dari pola tanam, jarak tanam, membuat piringan, ataupun cara dan target penjarangan, jangan kita sekedar ikut-ikutan, nanti bisa kita menyesal dalam jangka yang sangat panjang. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah ucap, karena manusia tempatnya khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.